Lebih dari 2000 tahun, kisah Nabi Musa telah menjadi salah satu cerita paling berpengaruh dalam sejarah 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namanya bahkan menjadi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kisahnya begitu inspiratif, tentang seorang nabi yang diutus untuk membebaskan kaumnya dari penindasan Fir'aun dan diberi mujizat yang sulit diterima akal manusia zaman sekarang. Mulai dari tongkat kayu yang bisa berubah menjadi ular, hingga kemampuan membelah lautan. Dalam video ini, kita akan menelusuri kembali jejak perjalanan Nabi Musa dari kota tempatnya dibesarkan, hingga titik terakhir di mana beliau gagal memasuki tanah yang dijanjikan dan hanya bisa menatapnya dari jauh. Kota pertama yang kita kunjungi dalam penelusuran jejak Nabi Musa adalah Luxor, sebuah kota bersejarah yang hari ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling penting di Mesir. Untuk mencapai Luxor, ada 3 jalur yang bisa ditempuh: darat, air, dan udara. Jalur udara jelas yang paling cepat karena Luxor memiliki bandara internasional. Bila berangkat dari Kairo melalui jalur darat, perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam dengan mobil atau bus untuk menempuh jarak lebih dari 600 km. Ada juga pilihan kereta tidur dengan durasi sekitar 10 jam, biasanya dibanderol mulai dari 90 hingga 130 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 hingga 2,2 juta rupiah. Selain itu, ada opsi yang lebih premium bagi wisatawan yang ingin pengalaman berbeda. Menyusuri Sungai Nil melalui jalur air selama kurang lebih 5 hari. Banyak penyedia paket wisata menawarkan pelayaran eksklusif dengan harga mulai dari 850 hingga 2.000 dolar Amerika Serikat per orang atau sekitar 14 hingga 32 juta rupiah. Selama perjalanan, kapal akan singgah di berbagai situs bersejarah sepanjang tepian Nil. Pada masa Mesir kuno, Sungai Nil memiliki peran yang sangat penting. Sungai ini menjadi jalur utama perdagangan, transportasi pejabat kerajaan, hingga pelaksanaan upacara keagamaan. Sungai Nil inilah yang mengawali kisah Nabi Musa, ketika bayi Musa dihanyutkan ke sungai, lalu ditemukan oleh Asiyah, yang kemudian dirawat menjadi anak angkat. Saat memasuki Luxor, kita bisa langsung merasakan betapa majunya kota ini di masa lampau. Disinilah, berabad-abad lalu, Nabi Musa tumbuh besar dan dididik sebagai pangeran Mesir di dalam istana. Banyak situs kuno masih berdiri dengan megah, dan salah satu yang paling terkenal adalah Kompleks Kuil Karnak. Area suci ini merupakan salah satu pusat keagamaan terbesar pada masa Mesir kuno. Terdiri dari deretan kuil, halaman upacara, patung monumental, hingga pilar-pilar raksasa yang menjadi simbol kemegahan negeri para Firaun. Dari Kuil Karnak, perjalanan bisa dilanjutkan melalui Jalan Sphinx, jalur sepanjang 2,7 km yang menghubungkan Karnak dengan Luxor Temple. Dahulu, jalur ini merupakan rute resmi para Firaun dan pendeta ketika melaksanakan prosesi keagamaan besar. Pada 2021, Jalan Sphinx kembali mencuri perhatian dunia ketika pemerintah Mesir menggelar parade budaya besar untuk meresmikan pembukaannya setelah masa restorasi panjang. Acara yang disiarkan secara internasional ini menghadirkan pertunjukan megah ala prosesi Mesir kuno, menarik jutaan penonton dari berbagai negara. Setelah menjelajahi Luxor di sisi timur Sungai Nil, perjalanan kita bisa dilanjutkan dengan menyeberang ke sisi barat menggunakan perahu.
Begitu sampai, suasananya langsung terasa berbeda. Jika di wilayah timur kita menemukan kuil-kuil besar yang didedikasikan untuk para dewa, maka di sisi barat Nil inilah para Firaun membangun kuil kematian, tempat untuk memuliakan roh mereka setelah wafat. Dan salah satu yang paling megah adalah Mortuary Temple of Hatshepsut, kuil peristirahatan ratu paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Kuil ini berdiri anggun di kaki tebing batu kapur dengan struktur 3 tingkat yang tampak seolah menyatu dengan lereng gunung. Dari kejauhan saja, arsitekturnya sudah sangat mencuri perhatian, bersih, simetris, dan menonjolkan garis-garis horizontal yang membuatnya terlihat hampir modern, bahkan jika dibandingkan dengan bangunan masa kini. Inilah salah satu alasan mengapa kuil Hatshepsut dianggap sebagai mahakarya arsitektur Mesir kuno yang paling elegan. Selain Mortuary Temple of Hatshepsut, kawasan tebing barat Luxor sebenarnya dipenuhi situs-situs monumental lain yang sama pentingnya dan layak dikunjungi. Ada Ramesseum, kuil peringatan Ramses II yang dibangun dengan skala ambisius, Medinat Habu, kompleks besar berisi relief pertempuran, ritual keagamaan, dan catatan kehidupan kerajaan yang masih terjaga detailnya, serta kawasan yang paling terkenal yaitu Valley of the Kings, lokasi makam para Firaun dari dinasti ke-18 hingga ke-20. Setelah puas menjelajahi Luxor, tempat Nabi Musa tumbuh besar, perjalanan kita berlanjut menuju salah satu lokasi paling suci dalam kisah beliau, yaitu Gunung Sinai. Disinilah Nabi Musa diangkat sebagai nabi, menerima wahyu pertama, dan menjadi tempat bermukim sementara kaum Bani Israel setelah selamat dari kejaran Firaun. Dari Luxor menuju Gunung Sinai, perjalanan dapat ditempuh menggunakan pesawat dengan durasi penerbangan yang cukup singkat, sekitar 1 jam saja, dari Bandara Luxor menuju Bandara Sharm el-Sheikh. Setibanya di bandara, perjalanan dilanjutkan menuju Saint Catherine, sebuah pemukiman yang berada di lembah Gunung Sinai. Jaraknya sekitar 200 km atau sekitar 2,5 jam perjalanan melalui jalan tol. Kawasan ini tidak hanya disucikan oleh umat Islam, tetapi juga dihormati oleh umat Kristen, sehingga menjadi destinasi yang ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai belahan dunia. Keistimewaan wilayah ini bukan hanya terletak pada Gunung Sinai semata, tetapi juga pada keseluruhan lembah di sekitarnya, yang dalam Al-Quran dikenal sebagai Wadi Al-Muqaddasi Tua. Dalam surah Toha ayat 12, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepaskan sandalnya ketika memasuki kawasan ini, sebagai tanda kesucian tempat ini. Meski berada di kawasan pegunungan yang tandus dan gersang, wilayah ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari rumah sakit, penginapan seperti hotel, hingga toko-toko besar yang mendukung kebutuhan para penduduk dan wisatawan. Karena begitu dihormati oleh umat Nasrani, di sekitar Gunung Sinai berdiri berbagai biara. Bahkan terdapat sebuah bangunan yang diyakini sebagai makam Nabi Harun dengan simbol salib di atasnya. Tak jauh dari lokasi tersebut, terdapat sebuah batu besar dengan pahatar menyerupai anak sapi. Uniknya, batu ini memiliki lubang yang dapat menghasilkan bunyi ketika tertiup angin. Suara tersebut diyakini pernah mengecoh Bani Israel hingga mereka tergoda melakukan perbuatan syirik. Kisah ini terjadi saat Nabi Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima wahyu. Ketika beliau kembali, kaumnya sudah menyembah patung sapi buatan Samiri. Bayangkan, kaum yang mengaku paling cerdas di bumi dapat begitu mudah terjerumus dalam kesyirikan hanya dalam waktu 40 hari.
Saat memasuki jalur pendakian menuju puncak Gunung Sinai, di sisi kanan jalur, kita akan melihat sebuah bangunan megah yang tampak seperti benteng batu yang kokoh. Inilah biara Santa Catarina, salah satu situs Kristen Ortodoks tertua dan paling penting di dunia. Biara ini dibangun pada abad ke-6, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus dari Kekaisaran Bizantium. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi para biarawan yang tinggal di kawasan Sinai. Di dalam kompleks biara ini, terdapat berbagai peninggalan bersejarah, perpustakaan kuno yang menyimpan manuskrip-manuskrip langka, serta situs yang diyakini sebagai lokasi burning bush, semak yang terbakar namun tidak hangus, tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu untuk kembali ke Mesir. Hingga hari ini, biara ini tetap dihuni oleh para biarawan Ortodoks. Mereka menjaga tradisi kuno, merawat manuskrip, dan menyambut peziarah yang datang dari seluruh dunia. Dari sinilah perjalanan spiritual menuju Gunung Sinai biasanya dimulai. Untuk mencapai puncaknya, para pendaki bisa memilih dua jalur. Jalur landai sepanjang kurang lebih 7 km atau jalur curam yang lebih pendek, sekitar 3,7 km. Bagi yang fisiknya kuat, jalur pendek ini bisa menjadi pilihan. Namun, jika memiliki keterbatasan fisik, jalur landai tentu lebih aman. Jalur landai inilah yang juga dilalui oleh unta, sehingga pendaki dapat menungganginya jika merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tentu ada biaya yang harus dibayar. Biasanya, pemilik unta mematok sekitar $30 Amerika Serikat atau sekitar Rp500.000 untuk perjalanan hingga batas pemberhentian unta, sekitar 950 meter sebelum jalur tangga terakhir. Selama pendakian, kita akan disuguhi panorama pegunungan yang tandus dan gersang. Jalur inilah yang dulu ditempuh Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalurnya berbatu dan menanjak, dengan tebing-tebing curam di kanan kiri. Dari pemandangan ini, kita bisa sedikit membayangkan betapa beratnya perjalanan Nabi Musa menyelamatkan kaumnya yang bebal. Jika diperhatikan, banyak batu di jalur ini memiliki warna kehitaman. Konon, menurut cerita, warna gelap ini muncul akibat peristiwa dahsyat ketika Allah menampakkan sebagian dari cahayanya kepada Nabi Musa. Belum sempat melihat wujud tersebut, Nabi Musa langsung pingsan, sementara bukit di Gunung Sinai yang dikenal sebagai Jabal Munajat dikisahkan hancur berkeping-keping dan area sekitarnya hangus oleh cahaya putih yang sangat kuat. Assalamualaikum. Welcome Jabal Musa. Setibanya di puncak Gunung Sinai, pemandangan lembah yang luas terbentang di hadapan mata. Lembah yang dahulu menjadi tempat bermukim sementara, kaum Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Di puncak gunung ini terdapat sebuah masjid, gereja kecil, dan sebuah gua yang diyakini sebagai tempat Nabi Musa berlindung selama 40 hari ketika beliau menerima 10 perintah Allah yang diperuntukkan bagi Bani Israel. Sebagai tambahan, keistimewaan kawasan ini tidak hanya terkait kisah Nabi Musa. Menurut riwayat para ulama, disebutkan bahwa pada akhir zaman, ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul, Allah akan memerintahkan Nabi Isa untuk membawa orang-orang beriman berlindung di wilayah ini. Kawasan ini dikatakan sebagai tempat yang tidak mampu ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga menjadi salah satu titik perlindungan terakhir. Dari Gunung Sinai, Nabi Musa alaihi salam melanjutkan perjalanan menuju wilayah yang kini dikenal sebagai Petra. Di sepanjang rute inilah, terdapat peninggalan bersejarah beliau berupa sebuah sumber mata air bernama Oyun Musa. Dahulu, tempat ini menjadi lokasi peristirahatan Nabi Musa bersama kaum Bani Israel. Dan kini,
Kawasan tersebut dikenal sebagai Wadi Musa. Menurut berbagai riwayat, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu hingga memancarkan air sebagai pertolongan bagi kaumnya yang kehausan di tengah padang tandus. Pada masa itu, disebutkan ada 12 mata air sebagai bentuk rahmat Allah untuk setiap suku Bani Israel. Kini, hanya satu mata air yang masih mengalir, namun tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, mandi, hingga bertani. Tempat ini tidak pernah sepi. Banyak peziarah datang untuk napak tilas perjalanan Nabi Musa, sekaligus merasakan langsung keberkahan air yang keluar dari batu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, Wadi Musa dikenal sebagai wilayah yang subur dan hijau, sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang berupa bukit-bukit gurun tandus. Saat menyusuri jalanan kotanya, kita bisa melihat pepohonan besar tumbuh di kanan kiri jalan dan bahkan rumput hijau di tanah yang tampak kering. Pemandangan yang jarang ditemui di kawasan tandus seperti ini. Keberadaan Oyun Musa menjadi salah satu faktor penting terciptanya oase alami ini. Selain terkenal sebagai sumber mata air peninggalan Nabi Musa, Wadi Musa juga merupakan gerbang utama menuju kota Batu Petra, salah satu situs kuno yang masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Menurut temuan arkeolog, mata air Oyun Musa inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Nabatea untuk menghidupkan Petra melalui sistem saluran air yang sangat maju pada masanya. Mereka mengalirkan air dari Oyun Musa ke Petra sejauh sekitar 7 km, menggunakan pipa-pipa tanah liat dan saluran batu yang masih bisa dilihat bekasnya hingga hari ini. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Madaba, kota terakhir yang pernah dilalui Nabi Musa dan Bani Israel. Disinilah kaum Bani Israel akhirnya memilih untuk menetap, menolak ajakan Nabi Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah suci Palestina. Begitu memasuki Madaba, kita bisa merasakan kalau kota ini sangat tua. Jalan-jalan berbatu yang masih ada sejak zaman dahulu, bangunan-bangunan klasik, dan mosaik-mosaik kuno tersebar di berbagai sudut kota. Makanya, kota ini juga dikenal sebagai City of Mosaics. Di bawah pemerintahan Umayyah, Madaba berfungsi sebagai pusat perdagangan. Karena sejarahnya inilah, Madaba selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Banyak yang datang untuk melihat langsung mosaik paling terkenal, Madaba Map di St. George Church. Sementara yang lain menelusuri gereja-gereja tua, museum arkeologi, atau sekedar menikmati atmosfer kota yang tenang namun penuh cerita. Salah satu kisah paling penting yang sering dikaitkan dengan Madaba adalah kisah penolakan kaum Bani Israel terhadap perintah Nabi Musa. Di kawasan inilah, Nabi Musa alaihi salam membimbing dan mempersiapkan kaumnya untuk memasuki tanah suci Palestina. Namun, sebagaimana dicatat dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 24, mereka menolak dengan berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu." Karena kedurhakaan ini, Allah pun menetapkan hukuman. Tanah suci diharamkan bagi mereka selama 40 tahun, dan mereka digiring hidup terombang-ambing di padang pasir. Generasi demi generasi berlalu, namun sifat keras kepala tetap melekat. Bahkan setelah generasi pertama yang membangkang wafat, kaum mereka tetap enggan melangkah ke tanah yang dijanjikan. Di tengah perjalanan panjang itulah, Nabi Musa terus membimbing kaumnya. Hingga akhirnya, beliau sendiri diwafatkan oleh Allah sebelum dapat memasuki tanah Palestina. Lokasi wafatnya tidak pernah diketahui secara pasti. Sebagian riwayat meyakini beliau wafat di puncak Gunung Nebo setelah memandang tanah suci dari kejauhan untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, menurut hadis riwayat Muslim,
Nabi Musa disebutkan wafat di sebuah tempat yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari tanah suci. Cukup dekat untuk melihatnya, namun tidak untuk memasukinya. Itulah perjalanan panjang kita menelusuri jejak Nabi Musa dari Mesir hingga Yordania. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan sekaligus membawa kita lebih dekat dengan sejarah para nabi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.